Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. UFC 287 baru saja berakhir. Setelah 20 tahun lamanya, akhirnya UFC kembali menggelar event di Miami. Untuk menghargai sang legenda olahraga ini, Gamrot Masvidal. Dan lokasi yang dipilih UFC ini tidak salah. Atmosfer yang dibawa penonton, serta tokoh-tokoh besar yang hadir di arena menambah keseruan acara ini. Di video ini yang akan kita bahas adalah main event kita, pembalasan Israel Adesanya untuk mengambil kembali tahta UFC middleweight dari hantu masa lalunya, Alex Pereira. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita bahas dulu kejadian sebelum pertandingan. Dalam press conference, Israel tampil menarik perhatian dengan kalung anjing yang terbalut di lehernya. Ketika ditanya awak media, Israel berkata, dia terinspirasi dari film di tahun 2005 yang berjudul Unleashed, yang mengisahkan tentang Danny the Dog yang diperankan oleh Jet Li, di mana Danny dilatih oleh majikannya Bart untuk menjadi seekor anjing adu. Ketika masih dirantai, Danny jinak. Tetapi ketika rantai itu dilepas, Danny keluar menjadi fighter yang brutal dan tidak terkalahkan. Dibandingkan dengan press conference pertemuan pertamanya, kali ini Israel tampak sangat fokus menuju pertandingan ini. Di press conference pertemuan pertama, Israel masih denial tentang dua kekalahannya. Ia selalu mengungkit-ungkit bahwa ia menang angka di dua pertandingan itu sebelum akhirnya kalah di detik-detik akhir. Tapi menuju pertandingan ini, Israel tampak sudah berdamai dengan 3 pertandingan itu dan mengakui kekalahannya. Kini ia lebih berfokus pada apa yang ada di depannya, yaitu menghabisi Alex Pereira dan mengakhiri rivalitas ini. Untuk menjawab skornya yang saat ini 3-0, ia berkata, saya tidak kejar-kejaran skor, saya menyelesaikannya. Alex Pereira merespon penampilan Israel ini dengan berkata, begitu Israel lepas dari rantainya seperti yang ia katakan, saya akan kembali merantainya layaknya seekor anjing. Menuju pertandingan ini, Bandar kembali menjagokan Israel Adesanya. Israel di angka minus 130 dan Pereira di angka plus 110. Yang mana wajar saja, karena di pertandingan pertama mereka, Israel unggul 3-1 sebelum akhirnya tinju kiri Pereira mendarat. Ditambah lagi Israel belum mengerahkan semua persenjataannya sebagai seorang fighter MMA. Akhirnya malam itu tiba. Israel masuk pertama dengan penampilan baru. Israel yang biasanya mengenakan celana juara hitam emas, kini menggunakan celana biru sebagai penantang. Kemudian disusul oleh sang juara Alex Pereira yang datang dengan gaya khasnya menggunakan musik tribal dan gerakan memanahnya. Ketika mereka berdua sudah berada di oktagon, ketegangan sangat terasa dari kedua fighter ini. Saat Bruce Buffer membacakan nama, baik Israel maupun Pereira tidak melepas kontak mata mereka terhadap satu sama lain. Dan ketika Dan Margliota mempersilahkan kedua fighter untuk touch glove pun, mereka langsung mundur ke sudut masing-masing tanpa touch glove dan mata yang masih saling terikat. Ronde pertama mulai. Israel dan Pereira masih membaca satu sama lain dengan mendaratkan leg kick dan mencoba mencekking leg kick dari lawannya. Israel terus bergerak mengitari pagar untuk mengantisipasi hook kiri Pereira, tapi juga terus mengukur jarak untuk mendaratkan tinju kanan yang sempat hampir meng-KO-kan Pereira di pertemuan pertama mereka. Joe Rogan menyinggung ekspresi Israel yang dalam pertandingan ini terus memasang ekspresi marah. Israel benar-benar berada dalam kondisi sangat fokus dan ambisius. Dan berakhirlah ronde pertama. Di bangku istirahat inilah menurut gua momen kunci itu terjadi. Glover Teixeira berkata bahwa Israel mulai merasakan leg kick Pereira. Dan Pereira setuju. Ia berkata tidak lama lagi kaki Israel akan mati. Namun Teixeira kembali mengingatkan Pereira untuk tetap berhati-hati karena Israel pasti bersiap untuk momen ini. Sedangkan Israel berbincang tenang dengan pelatihnya Eugene Bareman tanpa perlu beristirahat duduk. Eugene berkata Israel hanya perlu melakukan hal ini lagi selama 5 menit. Dan Israel berkata bahwa ia bahkan tidak merasakan 5 menit ini. Akhirnya masuklah ronde kedua. Israel mendaratkan question mark kick andalannya, yang langsung dibalas juga dengan head kick dari Pereira. Tendangan tersebut membuat Israel mundur, dan Pereira mulai mengukur left hook nuklirnya.
Israel melindungi kepala dan langsung mengklitch Pereira sebelum left hook itu mendarat ke kepalanya. Israel berani banget bertanding mepet pagar melawan Pereira. Tapi ternyata Israel punya alasan untuk meladeni duel jarak dekat ini. Meski sempat berada di posisi berbahaya, tatapan Israel masih fokus untuk menghabisi Pereira. Israel kembali balas menekan Pereira dan hampir mendapatkan kepalanya dengan tinju kanannya. Tersisa 2 menit lagi, Israel melakukan gerakan tidak biasa. Ia diam dengan melindungi kepalanya dan berjudi dengan mengundang Pereira untuk menyerang. Israel benar-benar ingin mengandalkan counter attack-nya yang sudah menjadi kartu asnya. Namun kombinasi serangannya masih meleset. Tersisa 1 menit, leg kick Pereira mendarat telak ketika Israel mepet pagar. Israel langsung melindungi kepalanya. Dan ini bagian paling menariknya. Pereira menyimpulkan gerakan Israel ini adalah gerakan penyelamatan diri karena kaki Israel sudah tamat. Untuk itu, Pereira langsung membombardir Israel dengan tinju-tinju dan Nia. Ternyata, di post-fight interview, Israel menjelaskan bahwa ia sengaja melakukan ini. Katanya, dia sengaja bermain posum atau berpura-pura mati untuk mengundang Pereira menyerang. Dan benar saja, ketika Pereira terlalu fokus membombardir Israel, tinju kanan Israel dengan sangat keras menghantam kepala Pereira. Dan kali ini, tidak ada wasit dan waktu untuk menghentikan Israel mendaratkan pukulan susulan. Pereira terkapar di kanvas, dan Israel daratkan 1 hammer fist penutup yang katanya berisikan dendam yang ia bawa selama 6 tahun terakhir. Dengan Pereira masih tidak sadarkan diri, Israel melakukan selebrasi dengan panah yang ia tembakan 3 kali. Menggenapi kata-katanya bahwa ia tidak kejar-kejaran skor, melainkan menuntaskannya. 1 dan selesai. Suatu gambar yang sangat ikonik. Post-fight interview Adesanya pun sangat inspiratif. Ia berkata, ia berharap semua orang bisa merasakan kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Tapi semua orang tidak bisa merasakannya kecuali mereka berani menaruh beban yang berat pada diri sendiri. Dan harus diakui, beban yang Israel tanggung menuju pertandingan ini sangat-sangat berat. Bayangkan kalah dari orang yang sama 2 kali, kemudian memulai karir di olahraga berbeda dan menjadi legenda di olahraga tersebut, mengukir rekor tidak terkalahkan dan mempertahankan gelar 5 kali, hanya untuk dikalahkan oleh hantu dari masa lalu yang hanya 1 tahun berkarir di MMA. Kepercayaan diri Israel pasti terluka atas kekalahan itu. Tidak hanya itu, kita bisa melihat bagaimana fans MMA seolah mengkhianati Israel sejak kekalahannya. Israel terus dihujat dan ditertawakan. Keputusannya untuk rematch dalam waktu dekat ini pun menuai kontroversi, karena sejarah mencatat hanya 3 dari 12 mantan juara yang berhasil mengambil sabuknya kembali dalam immediate rematch. Dengan semua beban itu, Israel mampu membuktikan pada dunia dan membungkam semua yang meragukannya. Dan satu hal lagi yang menurut gue spesial dari kemenangan Israel ini adalah caranya yang menang melalui kickboxing, bukan melalui gulat seperti yang kita dan para pengamat kira. Karena kalau Israel menang menggunakan gulat, semua akan sepakat bahwa level kickboxing Pereira memang benar di atas Israel, sampai-sampai dia lari dari jati dirinya sebagai seorang kickboxer. Israel berani berjudi dengan mempertaruhkan karirnya untuk tetap berpegang pada pendiriannya. Dan hadiahnya pun besar. Semua seperti perkataannya. 1 dan selesai. Demikian video kali ini. Gimana, jagoan kalian menang gak? Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.